Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa El Kalam yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah, dimanapun Anda berada, kami menyampaikan tentang hal-hal yang selalu ditanyakan dan juga menjadi perbincangan setiap muslim setiap tahun, khususnya di bulan Syawal, yaitu mengenai hukum syawalan atau halal bihalal. Jika kita rujuk kepada makna dari istilah syawalan atau halal bihalal, maka dapat kita sampaikan bahwasannya yang dimaksud dengan syawalan adalah kegiatan atau semacam acara yang dilakukan pada bulan Syawal, dan biasanya adalah dilakukan dengan saling mengunjungi, saling memaafkan, saling berbagi uang saku atau yang populer dengan istilah angpau, dan juga saling mencicipi hidangan yang sudah disediakan oleh masing-masing orang atau keluarga. Lalu kemudian halal bihalal merujuk kepada istilah yang konon dipopulerkan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah saat menginginkan adanya rekonsiliasi atau saling memaafkan dan saling membangun antara elemen bangsa yang kala itu bertikai. Jadi secara istilah halal bihalal adalah sebagaimana disebutkan dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah suatu kegiatan yang dilakukan di bulan Syawal, yaitu dengan saling memaafkan. Kalau kita rujuk kepada definisi ini, sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya, karena secara substansi, secara maknanya, secara maksudnya adalah bagus, karena saling memaafkan itu juga merupakan inti ajaran Islam. Namun mengapa selalu saja setiap tahun mengenai tradisi atau kebiasaan syawalan ini itu selalu dipertanyakan, khususnya mengenai pandangan Islam atau hukum Islam tentang syawalan atau halal bihalal ini. Maka muncul satu pertanyaan yang baku, apa hukum syawalan menurut Islam? Nah, saya perlu mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dan juga Abi Dawud, yang juga disahihkan oleh Imam atau Syekh Al-Albani, ya, berbunyi, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halalun. Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halalun. Hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab sucinya, maka itu pasti halal. Wa ma hurrima fahuwa haramun. Dan yang sudah pasti diharamkan, maka itu juga haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afiyatun. Adapun yang tidak disebutkan atau didiamkan, yakni tidak dijelaskan kehalalan dan juga keharamannya, fahuwa afiyatun. Jadi adalah sesuatu yang dimaafkan atau diperbolehkan untuk dilakukan. Faqbalu minallahi al-afiyata. Maka terimalah dari Allah ampunan itu atau pembolehan itu. Berdasar dari hadis ini, maka kalau sebagian orang mungkin menyanggah atau barangkali mempunyai pemikiran bahwasanya syawalan atau halal bihalal itu di masa Rasulullah maupun sahabat tidak pernah dilaksanakan, sehingga karena tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah dan juga para sahabat, maka tidak boleh. Maka perlu kita tegaskan di sini bahwa ada ungkapan dari para ulama, khususnya ulama usul fikih, bahwa at-tarku laisa ad-dalil. Rasulullah dan para sahabat itu tidak melaksanakan atau meninggalkan suatu perbuatan, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil keharamannya atau kehalalannya, bahwa sesuatu yang ditinggalkan atau tidak dilakukan oleh Rasulullah maupun para sahabat itu tidak bisa secara serta-merta bisa kita justifikasikan, bisa kita pastikan bahwa itu sesuatu yang haram ataupun halal. Maka tadi sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni, bahwa sesuatu yang pasti dihalalkan itu adalah halal, sesuatu yang sudah dipastikan haram maka itu haram. Yang tidak disebutkan, tidak dijelaskan, itu adalah merupakan bentuk ampunan. Artinya apa? Ya, dikembalikan kepada adat istiadat masing-masing. Maka ada kaidah usul fikih, al-adatu muhakkamah, bahwa adat istiadat itu bisa menjadi pertimbangan atau dalil hukum. Oleh sebab itu dalam Islam adat istiadat itu terbagi menjadi 3. Ada yang diganti karena mungkin haram atau makruh, ada yang dilestarikan, dijaga, ya, ada juga yang
diharamkan atau dilarang secara mutlak. Nah, halal bihalal atau syawalan, meskipun pada zaman Rasulullah dan para sahabat itu tidak dilakukan, namun itu merupakan tradisi atau adat istiadat yang dilakukan di suatu negara, khususnya Indonesia, dan itu baik karena seperti definisi atau pengertian menurut KBBI tadi adalah suatu kegiatan yang dilakukan di bulan Syawal yang biasanya diisi dengan aktivitas saling memaafkan, saling menghalalkan. Barangkali ada perbuatan-perbuatan yang antara satu dengan yang lain itu belum halal. Maka itu masuk kategori hal-hal yang tidak dijelaskan kehalalannya maupun keharamannya oleh nas-nas atau dalil-dalil dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga itu masuk kategori al-afiyah, sesuatu yang dimaafkan jika dilakukan itu tidak haram alias tidak berdosa. Nah, namun meskipun bahwa halal bihalal itu tidak haram alias boleh, tapi kita juga harus memperhatikan hal-hal jangan sampai dalam merayakan Idul Fitri atau Syawalan atau halal bihalal itu terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilarang oleh agama. Misalnya yang pertama adalah memubazirkan atau berlebih-lebihan. Maka dan itu tentunya bertentangan dengan firman Allah disebut dalam surah Al-Isra ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tubadzir tabdzira, dan janganlah kalian memubazirkan dengan banyak atau dengan berlebihan. Sebab innal mubadzirina, karena sesungguhnya orang-orang yang membadzirkan harta atau apapun itu kanu ikhwana syayatin, merupakan teman-temannya syaitan. Lalu kemudian juga ditegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 31, wa kulu wasyrabu wa la tusrifu, makanlah, minumlah, dan janganlah kalian berlebih-lebih. Innallaha la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan. Jadi sekali lagi kesimpulannya bahwa perayaan Syawalan atau Idul Fitri atau halal bihalal memang tidak dilakukan oleh Rasulullah maupun sahabat. Namun bukan berarti itu sesuatu yang haram atau tidak boleh dilakukan, karena memang Rasulullah tidak melarangnya, Allah tidak melarangnya. Meskipun juga tidak memerintahkannya. Berarti masuk al-masqut anhu syar'an. Kalau dalam istilah usul fikih demikian. Al-masqut anhu syar'an itu ada perinciannya secara hukum. Hal yang tidak dijelaskan kehalalannya dan keharamannya itu bisa boleh atau tidak. Nah, karena bisa boleh atau tidak, kita kembali kepada substansi dan esensi dari kegiatan tersebut. Kalau diisi dengan silaturahim, dengan saling memaafkan, saling mengunjungi, saling merekatkan ukhuwah atau persaudaraan, maka itu adalah esensi ajaran Islam, maka itu boleh. Tapi kalau dengan misalnya hanya sekedar hura-hura, foya-foya, meledakkan atau misalnya membunyikan mercon petasan yang mengganggu, tentu itu merupakan perbuatan-perbuatan yang mengganggu. Padahal ada hadis la dororo wala diroro, semestinya seorang muslim itu tidak mengganggu dan juga tidak mendapatkan gangguan. Nah, dari situ maka meskipun pada dasarnya boleh, tapi harus mengindahkan atau memperhatikan hal-hal yang memberikan mudarat. Demikian mengenai jawaban dari pertanyaan bagaimana pandangan syariat bagaimana pandangan syariat tentang syawalan atau halal bihalal. Ada penjelasan yang bisa diterima dan bermanfaat, adalah hidayah dari Allah. Ada kekurangan dalam saya menyampaikan, mungkin juga kurang berkenan, seterusnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.